diskusi hari ini. Sebelumnya, teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Malam minggu yang cerah, teman-teman di sini eh, berusaha untuk produktif ya malam minggunya. Terima kasih ya, teman-teman. Nah, em, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, terlebih dahulu kita panjatkan doa atas rasa syukur kita telah untuk bisa hadir pada malam hari ini. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Baik, teman-teman. Jadi, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa malam ini kita akan mengadakan sharing session dan diskusi tentang UAS. UAS yang akan dilaksanakan di bulan Juni nanti, di bulan Juni mendatang. Nah, sebelumnya kita akan perkenalan dulu nih, sebelum ke materi inti, kita akan perkenalan dulu dengan para mentor yang akan mengisi em, sharing session malam ini. Yang pertama ada Kak Marwan Munajat. Kak Marwan, silakan disapa teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Halo teman-teman mahasiswa semua, selamat datang. Oke, baik. Selamat datang Kak Marwan. Kemudian yang kedua ada Kak Fahmi Junaidi. Silakan Kak Fahmi Junaidi menyapa teman-teman yang ada di room malam ini. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam semuanya dan berharap ya kegiatan hari ini lancar dan insya Allah membawa berkah bagi kita. Dan tentunya eh, ini nantinya akan digunakan atau misalkan teman-teman akan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini dan harapannya teman-teman bisa melakukan kegiatan UAS dengan lancar dan mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih. Amin. Hmm, Terima kasih Kak Fahmi. Oke, baik. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas dua topik utama, yaitu materi tentang teknis pelaksanaan UAS yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Marwan Munajat. Kemudian yang kedua, tips dan strategi melaksanakan UAS yang akan dipaparkan oleh Kak Fahmi Junaidi. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, kita bisa mulai untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Kak Marwan Munajat. Silakan Kak Marwan, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada kembali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan mengenai teknis yang harus kita lakukan atau kita siapkan untuk mengikuti ujian akhir semester ini. Eh, Persyaratan utama yang akan kita bawa nanti adalah KTPU dan KTM. KTPU itu kartu tanda peserta ujian, KTM itu kartu tanda mahasiswa. Adapun kalau belum memiliki KTM, maka kakak-kakak nanti bisa mencetak EKTM. Nah, dan apabila nanti itu juga belum ada, maka sebetulnya nanti bisa kakak-kakak membawa KTP saja ke tempat ujian. Nah, itu penting jangan sampai eh, tidak terbawa ya. Oke, langsung saja untuk teknisnya kita nanti harus eh, print KTPU untuk dibawa. Nah, langkah-langkahnya kakak masuk ke situs
https myut.ut.ac.id. Nah, setelah masuk, nanti kakak login. Setelah login, di bagian bawah, kalau pakai laptop ataupun HP sama ya, scroll paling bagian bawah ada pilihan ujian. Dari pilihan ujian itu, eh, pilih jadwal dan lokasi ujian. Nah, dari sana eh, akan muncul ada dua jenis tampilan. Yang pertama KTPU untuk ujian online, yang kedua KTPU untuk ujian THE dan KTM. Nah, untuk kakak yang mata kuliahnya kebetulan akan ada tiga jenis, maka jenis KTPU yang tampil di sana semua akan ada. Nah, itu nanti di print atau di download PDF-nya, kemudian dicetak dalam kertas HPS ya, atau apapun yang nantinya bisa kakak tunjukkan ke pengawas ujian. Oke, boleh dilanjut Kak. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dari KTPU? Pertama, data pribadi itu apakah sesuai dengan kakak semua, nama lengkap, terus nomor induk siswanya, maaf, nomor induk mahasiswanya, terus informasi yang ada di sana, ada kode dan nama mata kuliah yang akan diujikan. Nah, jika itu ada ketidaksesuaian, nanti harus dengan segera memberitahukan kepada dosen ataupun di grup ya. Karena sekarang kita punya grup yang cukup aktif, alhamdulillah. Jadi apapun yang membingungkan secara teknis buat kakak semua silahkan ditanya di grup. Ya. Lalu dalam KTP itu kakak bisa menemukan informasi apa saja jenis ujian seperti yang saya jelaskan, UTM, UAMK, UTAP, dan THE itu ada di bagian paling atas ya, satu jenis, satu lembar. Nah, jadwal ujian itu juga ada tertera nanti di sana. Kemudian sesi ujian, ya itu biasanya satu mata kuliah, satu sesi ya. Dan lokasi dan tempat duduk, nah itu ada di kolom lokasi dan tempat duduknya. Biasanya ada kolom eh, keterangan nomor ruangan dan nomor bangkunya nanti, nomor kursi. Ya. Boleh dilanjut, Kak? Eh, Oke. Untuk informasi tambahan, yaitu kata sandi ujian, ini dalam KTPU ujian online. Biasanya akan ada kata sandi ujian yang akan kakak masukkan ketika eh, sudah saatnya mengerjakan di dalam di PC ataupun laptop ya. Nah, ujian online itu ada sebetulnya ada dua jenis ya. Kita bisa semi proctoring dan datang langsung ke tempat yang sudah ditentukan ya. Itu biasanya di awal-awal ketika tanggal ujian udah masuk, kita bisa mengajukan ujian semi proctoring ya. Sepertinya sekarang udah terlambat, tapi boleh dicoba dicek lagi ya Kak. Selanjutnya dalam jenis ujian itu ada kode U dan kode E. U itu umum, artinya soalnya nanti akan pilihan ganda. Kalau E esai ya. Yang E ini biasanya hanya ujian TAP ya, mahasiswa semester akhir. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan sebelumnya, persiapan dokumennya yaitu KTPU dan kartu tanda mahasiswa atau identitas resmi seperti KTM atau SIM. Dan bawa juga perlengkapannya untuk KTM ya, bawa ballpoint hitam atau biru. Kemudian bawa juga pensil 2B ya, dan serutannya dan pokoknya ATK seperti kita mengikuti ujian nasional kalau dulu ya.
Boleh dilanjut Kak? Ya, pensil 2B, papan ujian, penghapus, dan serutan atau rautan ya. Kalkulator itu kalkulator asli ya Kak. Kak, ada jenis-jenis ujian yang bisa menggunakan kalkulator, itu nanti ada keterangannya. Tapi ini tidak bisa kalkulator Android, tidak bisa HP. HP tetap harus disimpan di depan. Yang pasti kita tidak boleh mengakses HP, bahkan headset nanti kita gak akan boleh. Jadi murni kita ujian menggunakan isi pikiran kita sendiri. Kecuali kalau nanti kakak eh, ujiannya take home exam. Nah itu kita open book ya. Dan seperti menjadi penulis mendadak. Oke, petunjuk selanjutnya adalah kalau KTP sudah di print dan misalkan kakak tidak punya KTM dan mau mencetak e-KTM, itu sama, kita masuk ke MyUT lagi, terus login seperti biasa. Nah, nanti yang kita cari menunya adalah menu profil. Di sebelah kiri sudut paling bawah biasanya ada menu profil. Pilih menu e-KTM, nanti tampilan e-KTM-nya muncul. Kita bisa mencetak ya, nanti ada tombol pilihan cetak di sana. Boleh dilanjut, Kak? Eh, Nah, seperti itu ya secara teknis yang harus kita siapkan. Nah, di sini saya memberikan catatan penting. Eh, KTPU ataupun KTM itu mungkin saja ada kesalahan. Jadi silakan baca dengan seksama, cermati, baca dengan teliti. Ya, kalaupun ada permasalahan, dengan segera dilaporkan kepada dosen ataupun pada grup-grup supaya segera penyelesaian masalahnya kita temukan. Boleh lanjut, Kak? Ya, seperti itu. Ya, terakhir saya berdoa semoga kakak semua sukses dalam menghadapi ujian akhir semester. Meskipun kita tahu kebanyakan sudah bekerja dan sibuk dengan pekerjaan masing-masing, saya harap tetap semangat ya. Eh, kita mm, diuji 6 bulan sekali ya, dan kalau ada apa, ujian apa yang kita harus hadir itu adalah saat-saat kita bertemu dengan mahasiswa lain ya. Tidak sendirian di rumah sebagai mahasiswa. Nah, kita benar-benar terasa seperti mahasiswa. Jadi silakan hadir dengan semangat, tetap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam kepada. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Marwan, tadi Kak Marwan sudah membuat video juga ya untuk Oh menggambarkan iya iya iya, iya. bagaimana eh, Tutorialnya untuk yang dijelaskan tutorialnya. barusan ya. Kita bisa Bo- izinkan aku untuk share ininya ya, Kak Marwan ya. Iya boleh boleh Kak. Oke, sebentar ya, teman-teman. Jadi biar ada gambaran, mungkin di sini ada teman-teman mahasiswa. Siap, siap. Sudah ada belum videonya? Sudah, Kak.
Oke, jadi itu adalah video yang Kamarwan buat terkait tutorial untuk mengakses KTPU untuk UTM nanti. Nah, untuk teman-teman mahasiswa baru khususnya, eh, yang perlu diperhatikan betul tadi kata Kamarwan adalah kesesuaian data teman-teman dengan yang ada di KTPU. Terkait mata kuliahnya, kode-kodenya, terus lokasinya, itu juga penting sekali ya. Terus tadi juga Kamarwan menyebutkan bahwa kita perlu em, lihat lokasi ujiannya. Karena teman-teman, UTM itu kita kan ini ya on the spot gitu di lokasi langsung. Makanya biasanya suka ada himbauan kita lihat dulu nih H-1 ujian lokasi UAS kita di mana gitu. Nah, itu untuk mempermudah teman-teman nantinya. Karena kalau kita telat 30 menit itu biasanya di ini ya Kamarwan di agak sulit untuk mengikuti UAS gitu kalau terlambat. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Marwan atas sharingnya malam ini. Oke, sama-sama kepada. Nanti teman-teman akan ada sesi tanya jawab juga ya. Tapi kita akan apa, mendengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Kak Fahmi terkait tips dan strategi UAS yang sudah Kak Fahmi buat rangkumannya dalam bentuk PowerPoint. Nanti Kak Fahmi akan menjelaskan terkait bagaimana kita menghadapi UAS agar nilainya maksimal, agar lancar pelaksanaannya, begitu. Baik Kak Fahmi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih pada panitia ya, dari kepada panitia Himatekma yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman mahasiswa dari universitas terbuka di seluruh Indonesia. Nah, mungkin karena saya domisili Malang nih, mungkin ada nggak sih yang dari UT Malang itu mungkin bisa raise hand, teman-teman, yang dari UT Malang. Ayo, yang dari UT Malang. Ayo, mana yang dari UT Malang? Nih, dari 40 partisipan malam ini yang dari UT Malang. Wah, ada Kak Firman, Kak Wela nih, Kak Fahmi. Alhamdulillah. Oh, Kak Firman, Kak Wela, selamat bergabung ya Kak ya di Universitas Terbuka. Mungkin kakaknya sudah di semester lanjut atau semester baru. Saya ingin mengucapkan selamat bergabung di Universitas Terbuka. Seperti itu. Nah, mungkin kalau di UT Malang, salam kenal dulu ya Kak ya. Saya Fahmi Junaidi. Saya dari Kabupaten Malang, yang tentunya di Karangploso. Dan saat ini saya sudah lulus dari Universitas Terbuka, namun masih menunggu prosesi wisuda. Nah, di mana proses wisuda itu insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juli. Seperti itu. Oke, eh, sebelum itu kita kembali ke PowerPoint-nya ya. Bisa di slide show. Oke, terima kasih Kak. Oke, jadi teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas ya tentunya sharing ya terkait dengan bagaimana untuk bisa melaksanakan UAS dengan baik dan lancar sehingga mendapatkan nilai yang maksimal pula di beberapa mata kuliah karena beberapa mata kuliah itu juga ada banyak sekali skema-skema yang dilaksanakan UASnya di Universitas Terbuka ada UO, kemudian THE dan juga ujian tatap muka seperti itu. Dan tidak dapat kita pungkiri juga bahwasanya prodi kita itu prodi saintek ya, sehingga itu membutuhkan effort yang lebih, terutama dalam hal eh, mata kuliah yang
berada pada program studi seperti PTP, Prinsip Teknologi Pangan. Nah, itu memang benar-benar butuh ekstra ya terkait dengan cara belajarnya seperti itu. Mungkin di sini saya ingin sharing terkait bagaimana teman-teman bisa melaksanakan ujian dengan baik dan hingga mendapatkan nilai yang baik pula. Bisa di next, Kak. Oke, sebenarnya penyesalan terbesar dari diri kita itu adalah ketika bilang nanti aja deh, nanti dulu aja deh gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah itu ya sudah kita tempatkan waktunya kalau misalkan kita mau belajar, ternyata nanti aja deh, nanti aja pas ketika udah pulang kerja gitu. Nanti aja deh pas sudah sudah keenakan waktunya, sudah mood gitu. Nah, sebenarnya nanti aja dulu deh itu suatu hal yang berpengaruh besar pada pola kehidupan kita gitu ya, pola pikir kita untuk terkait dengan time management juga gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa kita sedikit demi sedikit untuk dihindari ya terkait dengan nanti dulu deh ya terutama untuk time management karena kita tidak dapat dipungkiri juga kita sebagai mahasiswa di universitas terbuka itu kan tentunya kita diharapkan yang pertama mandiri ya, mandiri dalam hal mencari informasi yang ada di universitas terbuka. Kemudian yang kedua, mandiri terkait dengan bagaimana kita memperoleh ilmunya. Karena tidak semua mata kuliah itu by Zoom. Tidak semua mata kuliah itu diajarkan oleh dosennya gitu. Sehingga ya kita mau tidak mau kita harus belajar dari modul itu sendirian. Kalau misalkan teman-teman bingung, mungkin bisa lihat di YouTube gitu ya, karena sekarang itu di YouTube juga sudah banyak terkait dengan materi-materi yang dijelaskan, misalkan di teknologi pangan, kemudian prinsip teknologi pangan, dan juga kimia analisa pangan gitu. Bukan hanya secara teori, namun juga secara praktiknya seperti itu. Jadi mungkin eh, mulai kita bangun kebiasaan diri kita untuk tidak eh, menyepelekan terhadap waktu begitu. Mungkin bisa di next, Kak. Oke, salam kenal ya. Saya Fahmi Junaidi. Saya S1 Manajemen Sumber Daya Manusia di STIE Malang yang lulus tahun 2023. Kemudian S1 Teknologi Pangan di Universitas Terbuka yang lulus di tahun 2025. Insya Allah bulan depan wisuda. Dan saat ini sudah mendaftar dan mendapatkan LOA di Universitas Brawijaya pada program studi Magister Teknologi Pangan. Insya Allah masuk pada perkuliahan bulan Agustus tanggal 15. Nah, untuk saat ini pekerjaan saya yaitu laboran di Fakultas Pertanian Universitas Sudaya Gama Malang. Seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman nanti yang bingung secara teknisnya ya, secara teknis atau misalkan ada, saya mau analisa pangan secara fisikokimia, secara proksimat gitu, mungkin teman-teman bisa sharing sama saya, insya Allah saya bisa membantu begitu. Oke, bisa di next, Kak. Nah, di kesempatan kali ini pula, tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya kepada tim, tim Himatekpa, terutama pada bidang sumber daya manusia yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk bisa bertemu dan bisa membahas terkait dengan dunia seputar UAS di UT. Karena UAS di UT itu merupakan ujung tombaknya ya. Jadi, misal kita gagal di UAS, itu percuma kita mengerjakan tuton, kemudian percuma juga kita dalam 3 bulan itu apa yang kita pelajari, apa yang kita kerjakan di Tuton maupun di apa tuh namanya satu lagi selain Tuton itu lupa aku namanya. Nah itu nanti kalau misalnya UASnya nilainya kurang itu ya pastinya akan mendapat nilai yang jelek pula dan harus mengulang mata kuliah gitu. Sayang begitu ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait skema UAS UT, metode belajarnya bagaimana, tips dan trik UASnya bagaimana, kemudian kegiatan selama di UT itu apa aja, apakah hanya online aja atau hanya mengerjakan tuton, UAS begitu aja, dan kita sharing-sharing dan penutup seperti itu. Mungkin bisa di next, Pak. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Kak Marwan tadi, bahwasanya skema UAS UT itu ada banyak ya. Oh, ini sepertinya nggak muncul. Sebenarnya ada 3. Yang pertama ujian online. Ujian online ini
eh, bentuk soalnya itu pilihan ganda, teman-teman. Pilihan ganda, namun lokasi ujiannya itu sudah ditetapkan sama UT. Nah, sebenarnya ujian online kemudian lokasinya ditetapkan sama UT dan waktunya pun ditetapkan sama UT. Nah, ini menarik nih ujian online karena ketika kita sudah mengerjakan, nantinya hasil yang sudah kita kerjakan itu langsung dapat skornya berapa gitu. Mungkin ada yang, wah, sudah percaya diri itu ya, sudah percaya diri mengerjakan UO dengan baik dan benar, insya Allah mendapatkan nilai yang bagus pula. Namun, ketika teman-teman sudah mengerjakan, namun hasilnya tidak memuaskan, itu sebenarnya juga membuat kita down gitu ya, sama seperti saya dulu. Saya dulu sempat mengulang satu mata kuliah, kalau nggak salah, mata kuliah kalkulus waktu itu. Ya, susah bener memang. Nah, selain ujian online, ada juga take home exam. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah di semester atas, atau di semester 2 atau tingkatnya itu sudah tidak asing lagi dengan take home exam ya. Bahwasanya take home exam itu adalah ujian online yang lokasinya itu bebas, jadi ditentukan oleh kita sendiri, namun ada pada waktunya, waktu pengerjaan kurang lebih 6 jam. Lebih dari 6 jam, teman-teman tidak bisa upload jawaban eh, THE-nya, seperti itu. Sehingga, namun untuk bentuk soalnya itu bentuk esai dan analisis. Esai dan analisis biasanya untuk yang saya tambahkan itu juga referensinya ya, daftar pustaka yang kita gunakan sebagai referensinya itu kita cantumkan juga. Seperti itu biar menambah nilai pada THE-nya. Dan tidak lupa eh, 5W plus 1H-nya itu dijalankan apabila soal-soal UT kan kebanyakan analisis ya. Kalau misalnya analisis berarti teman-teman bisa pakai 5W plus 1H-nya itu teman-teman jalankan untuk penulisan esainya seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang terakhir, ini nggak muncul, itu ada tutorial, ujian tatap muka, di mana ujian tatap muka itu ujian yang dilaksanakan oleh UT yang lokasinya itu sudah ditentukan, jamnya sudah ditentukan, seperti itu. Sehingga, namun pengerjaannya itu dalam bentuk pilihan ganda dan paper based test gitu. Jadi pakai kertas dan teman-teman mengisinya seperti ujian SMA, SMK waktu dulu seperti itu. Mungkin bisa di next, Kak. Oke, bisa di next, Kak. Mohon maaf. Tunggu sebentar Kak Fahmi. Sepertinya ini ada sedikit. Oh, Nih, oke. sudah. Oke. Nah, kalau sudah kita ketahui ya bahwasanya UAS itu adalah hal yang paling menentukan pada kesuksesan atau kelulusan mata kuliah, itu sebenarnya kita harus membuat strategi belajarnya bagaimana gitu. Memang karena di UT modul setebal ini itu sebenarnya sangat susah ya kalau misalkan dipelajari dalam sistem kebut semalam SKS. Sehingga memang perlu adanya metode belajar. Nah, metode belajar yang biasanya saya terapkan yaitu metode SMART Goals, di mana S itu adalah specific, M measurable, achievement, relevant, and time bound. Gitu. Begitu, teman-teman. Mungkin bisa langsung diskusi juga ya terkait dengan cara belajarnya teman-teman. Mungkin bisa ada yang ingin menyampaikan, teman-teman, cara belajarnya bagaimana, seperti itu, kita sharing. Oke, belum ada ya. Oke, eh, berdasarkan pengalaman saya, mohon maaf kembali aja Kak, masih belum di next. Nah, nah, berdasarkan pengalaman saya, jadi saya kan mengambilnya SIPAS. Jadi kalau misalkan SIPAS itu ketika daftar nanti langsung THE atau mata kuliah yang sudah terdaftar itu akan dikirim modulnya ke rumah kita, sama aja dengan yang non SIPAS. Namun biasanya kalau non SIPAS itu kan milih berdasarkan mata kuliahnya ya. Nah, kalau misalkan ada mata kuliah kita yang ngulang, itu sebenarnya akan merusak sistem dari SIPASnya. Saya dulu eh, sempat ikut, sempat ik- memang SIPAS, kemudian ada beberapa mata kuliah, ada satu mata kuliah yang harus ngulang, sehingga saya regis lagi, sehingga apa itu ujian karirnya sama
ujian karir sama apa karya ilmiah sama TAP itu nanti jadinya akan mundur gitu. Jadi kalau misalkan ada mata kuliah yang ngulang, kalau yang non SIPAS mungkin ketika daftar lagi tidak memenuhi SKS-nya atau kurang SKS-nya untuk TAP dan karir, nah itu akan berpengaruh pada TAP-nya. Jadi TAP-nya akan diambil di semester depan. Nah, itu sebenarnya menghambat kita pada lulus tepat waktu begitu ya. Sehingga memang perlu disiapkan sih seperti itu. Nah, kalau metode belajar saya waktu itu jadi ketika modul modul datang dari rumah, itu saya membuat jadwal waktunya. Jadi misalkan dari hari Minggu itu satu modul, misalkan kimia pangan begitu ya. Nah, di kimia pangan hari Senin, kemudian teknologi pangan pada hari Selasa, kemudian prinsip pangan hari Rabunya seperti itu. Nah, untuk eh, measurable-nya bagaimana? Jadi itu kita tentukan per babnya. Jadi misalkan di hari Senin pokoknya aku harus membaca satu bab gitu. Misalkan nggak satu bab nggak apa-apa, cuman misalkan satu bab kemudian tetapi kita nggak masuk gitu ya, karena membaca screening, membaca cepat itu nggak apa-apa. Yang penting kita sudah eh, mengetahui, oh ternyata poin-poin di bab satu ini seperti ini. Misalkan di kimia dasar ada yang namanya teori kimia, kemudian teori atom yang dijelaskan oleh siapa gitu-gitu. Nah, paling tidak kita sudah memiliki poin-poin atau sudah mengerti poin-poin yang ada pada bab satu. Nah, sehingga ketika tutorial online nantinya berjalan, sebenarnya tutorial online itu hanya untuk mereview apa yang sudah kita pelajari di modul tersebut. Makanya kenapa di tutorial online itu biasanya ada mata kuliah yang isinya atau pertanyaannya itu harus merangkum dari bab satu. Misalkan bab satu itu harus merangkum. Nah, itu tujuannya untuk mereview kembali apa yang sudah kita pelajari. Nah, harapannya teman-teman di sini juga sebelum tutorial online berlangsung, apabila buku atau modulnya sudah datang dari rumah, sudah datang ke rumah itu alangkah baiknya teman-teman sudah menjadwal terkait membaca modulnya, entah membaca cepat, entah membaca screening, seperti itu. Paling nggak teman-teman sudah punya gambaran terkait di bukunya, seperti itu. Isinya apa aja sih, itu yang perlu diketahui. Sehingga nanti kalau tutorial online, teman-teman tinggal, oh ternyata ini ada pada bab ini, gitu. Tinggal mengisinya seperti itu. Nah, jangan lupa teman-teman juga harus tahu ya terkait dengan kiranya apa aja sih metode atau materi yang kiranya akan muncul di UAS. Nah, memang kalau di UT itu semua materi atau materi yang akan diujikan di UAS itu ada pada modul. Biasanya eh, nggak jauh beda pada tes formatifnya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang waktunya udah nggak mepet, udah mepet nih ya, udah mepet itu biasanya teman-teman tinggal baca aja rangkuman dari bab satu itu apa. Kemudian tes formatifnya itu teman-teman jawab dan kemudian teman-teman kerjakan, kemudian dicek kembali di kunci jawabannya apa, kemudian bisa cari kenapa alasannya kok jawabannya ini seperti itu. Kalau misalkan waktunya memang benar-benar mepet. Kalau memang benar-benar mepet, biasanya teman-teman bisa aja langsung belajar dari tes formatifnya. Nah, kalau yang di materi-materi di tutorial online itu gimana? Nah, sebenarnya materi di tutorial online itu hanya sebagai media pendukung. Media pendukung dan menurut pengalaman saya atau itu nggak nggak masuk ya, nggak masuk pada materi yang diujikan di UAS. Nah, sebenarnya yang benar-benar menjadi patokan itu ya ada di modul aja sih. Kalau yang materinya di tuton itu sebagai media pendukung saja gitu. Oke, eh, mungkin bisa di next, Kak. Nah, tipsnya bagaimana Nah, itu tadi kan terkait bagaimana cara belajarnya gitu ya. Jadi teman-teman persiapkan jauh-jauh hari memang untuk menghadapi UAS. Kemudian tips dan strateginya yang pertama, teman-teman harus memperhatikan jadwal ujian seperti yang sudah dijelaskan Kak Marwan tadi ya. Nah, di ujian itu ada lokasi ujian dan ruang ujian. Sehingga ruang ujian misalkan 3/5 ini berarti teman-teman ada pada ruang ketiga dan kursi kelima. Untuk lokasi ujiannya biasanya itu
ditentukan mendekati hari ujian, mendekati hari UASnya, sehingga teman-teman perlu cek ya, cek secara berkala di MyUT untuk mendapatkan informasi jadwal dan lokasi ujiannya di mana, seperti itu. Bisa di next, Kak. Nah, kemudian tips selanjutnya yaitu ya yang tentunya aktif mengerjakan tuton dan TMK ya, karena bagaimanapun juga tutorial online itu akan mendukung proses pembelajaran kita, proses eh, pendalaman materi pada mata kuliah tersebut. Namun, eh, mengerjakan tutorial online itu juga mendapatkan nilai, namun memang nilainya tidak sebesar nilai UAS kontribusinya. Tapi tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya ketika UAS teman-teman itu mendapatkan nilai di ambang batasnya, mendapatkan lebih gitu ya. Nah, nanti nilai tutorial online dan TMK itu akan berkontribusi menambah nilai keseluruhan pada mata kuliah tersebut. Sehingga memang alangkah baiknya dikerjakan tutorial online dari pertemuan pertama sampai ke 8. Atau misalnya kalau misalnya TMK, dikerjakan TMK-nya ada 3 kali pertemuan di TMK itu seperti itu. Kemudian yang kedua tentunya teman-teman berangkat lebih awal ya. Misalkan di jam 7 berarti teman-teman harus berangkat sebelum jam 7 karena teman-teman harus mengecek lokasinya ada di mana, kemudian ada di kursi keberapa seperti itu. Sehingga nanti ketika teman-teman mengerjakan itu bisa tenang dan insya Allah lancar seperti itu. Yang ketiga, tentu mempersiapkan alat tulis dan dokumen pendukung yang seperti dikatakan Kak Marwan, alat tulis dokumen pendukung itu perlu dibawa. Kalau misalnya nggak ada KTM, dibawa aja KTP-nya, KTP dan juga jadwal lokasi ujian atau ya itu jadwal ujiannya itu biasanya dibawa juga nggak apa-apa. Nah, kemudian yang keempat, konsistensi belajar. Eh, Sebenarnya kita balik lagi kepada diri kita masing-masing, bahwasanya ketika kita sudah mematapkan diri untuk belajar di UT, itu hal apa sih yang pengen diambil, atau kan hanya gelar saja, atau ilmu-ilmunya, itu balik lagi ke diri kita. Kalau misalnya sudah dimantapkan, insya Allah kegiatan-kegiatan belajar, kemudian di semester-semester berikutnya, insya Allah akan lancar seperti itu, teman-teman. Dan jangan lupa untuk mereview materi yang sudah dipelajari. Ketika teman-teman masuk di UT kan sudah diajarkan tuh bagaimana cara membuat mapping gitu ya. Mapping mapping materi-materi yang ada pada modul. Seperti itu bisa dimanfaatkan atau bisa teman-teman buat seperti itu. Dan yang terakhir mungkin eh, tak lupa berdoa ya. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga diberikan kelancaran UASnya seperti itu. Dan tetap tenang teman-teman, enjoy aja gitu. Oke, oh ya, sama tambahan satu lagi, ketika teman-teman sudah melakukan ujian, biasanya kan ujian dalam satu hari full padat ya dari pagi sampai sore. Jangan lupa teman-teman untuk mengapresiasi diri teman-teman. Misalkan mau, oh setelah ujian pusing nih, mau beli gacuan lah, itu monggo gitu ya, teman-teman. So itu apresiasi diri itu sangat penting sekali eh, bagi saya sih sebenarnya seperti itu. Mungkin bisa di next, Kak. Nah, itu tadi terkait dengan ujian atau UASnya. Dan selanjutnya, ketika kita sudah ada di UT, sebenarnya apa aja sih yang bisa kegiatan yang kita lakukan itu? Apa hanya tutorial online saja, kemudian datang tutorial online, mengerjakan tutorial online, ujian, sudah. Lanjut semester berikutnya, melakukan hal kegiatan tersebut lagi. Tidak, teman-teman. Nah, teman-teman di sini karena statusnya sebagai mahasiswa, jadi teman-teman itu ada banyak sekali benefit yang bisa teman-teman ambil. Salah satunya ini teman-teman bisa mengikuti itu ya Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan. Selain mengembangkan apa hard skill terkait dengan pengetahuan keilmuan tentang teknologi pangan, teman-teman juga akan belajar bagaimana soft skill terkait dengan kegiatan leadership, kemudian sumber daya manusia seperti kegiatan kita kali ini seperti itu. Dan ada juga ternyata di Universitas Terbuka itu mendukung kegiatan belajar bareng. Teman-teman bisa cek di Instagramnya Prodi Teknologi Pangan.
Di situ memang nggak banyak, nggak semua mata kuliah itu diajarkan atau ada kegiatan sesi belajar bareng bersama Bapak Ibu dosen kami di UT gitu ya. Namun memang ada beberapa mata kuliah pilihan, mata kuliah pilihan yang memang diharuskan teman-teman untuk bisa mendalami materi lebih dalam seperti itu. Nah, teman-teman ini biasanya bisa dicek di teknologi pangan, di Fakultas Teknologi Pangan seperti itu. Dan nantinya akan diajarkan oleh dosen-dosen kita seperti itu yang sudah berpengalaman di bidangnya. Sehingga itu akan membantu pada pemahaman materi kita. Oke, next lanjut. Nah, selain itu, biar nggak bosen gitu ya sebagai mahasiswa, teman-teman juga bisa cek nih kemahasiswaan UT. Biasanya di kemahasiswaan UT ini ada banyak sekali program atau kegiatan yang bisa teman-teman ikuti. Salah satunya yaitu ini dalam waktu dekat ada Disnatalis dan Disporseni. Disporseni ini nanti teman-teman bisa menunjukkan bakat minat teman-teman sesuai dengan skema perlombaan yang ada. Kalau misalkan teman-teman nanti butuh bimbingan atau butuh sharing, kita bisa sharing bareng yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu dosen dalam memperbaiki bakat dan minat teman-teman. Misalnya di dalam penulisan nantinya akan dibantu oleh dosen kita di teknologi pangan terkait hal tersebut, terkait penulisan yang insya Allah nantinya akan dimasukkan di Disperseni Nasional. Dan Disperseni Nasional UT ini biasanya jor-joran ya untuk memberikan reward, memberikan hadiah gitu ya. Bahkan ada waktu itu saya ikut yang apa kegiatan pembuatan video motivasi gitu ya. Kegiatan motivasi, membuat video dan alhamdulillah lolos juara satu. Itu teman-teman bisa dapat reward 4 juta waktu itu tahun 2020. Tahun 2020 waktu itu saya dapat 4 juta sebagai pemenang di lomba dispersi seni nasional. Nah, kan lumayan gitu ya sebagai apresiasi kita, kemudian kita juga bisa mengembangkan bakat dan minat kita seperti itu. Bukan hanya di dispersi seni nasional, ada juga lagi beberapa kegiatan. Mungkin bisa di next, Kak. Nah, teman-teman juga bisa aktif nih, aktif mencek di websitenya atau di media sosial Kemendikti RI, itu tentunya di program kemahasiswaan, biasanya ada program PKM. PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa. Nah, itu tiap tahun itu pasti buka. Namun memang seleksinya secara nasional sehingga eh, kedalaman proposal kemudian terkait dengan proposalnya itu memang harus dipersiapkan secara matang. Nah, itu teman-teman nantinya akan bisa dipandu dan mendapat bimbingan oleh Bapak Ibu dosen. Waktu itu saya dapat PKM riset eksakta tahun 2023 itu mengembangkan senyawa pektin yang ada pada kulit jeruk siam yang nantinya akan diaplikasikan pada edible coating. Edible coating untuk stroberi seperti itu. Fragaria vesca. Nah, kalau misalkan dirasa di Kemendikbudsaintek itu memang skala nasional, sehingga untuk memperolehnya itu sangat ketat, teman-teman juga bisa mengajukan proposalnya di riset LPPM UT ya, di mana LPPM UT itu memberikan program kepada mahasiswa untuk melakukan riset dan melakukan riset itu pastinya akan didanai oleh universitas terbuka. Biayanya berapa? Hibah yang diberikan, hibahnya itu kurang lebih satu proposal itu bisa maksimal mendapatkan pendanaan 10 juta. Lumayan teman-teman. Teman-teman bisa memanfaatkan program tersebut ya. Kemudian ada juga kegiatan volunteer. Volunteer ini bebas, teman-teman bisa cek di Instagram manapun, di media sosial manapun untuk bisa mengikuti kegiatan volunteer dan pastinya teman-teman pastikan ketika ingin mengikuti kegiatan lomba juga update sosial media di universitas lain atau di himpunan mahasiswa lain di universitas seluruh Indonesia. Karena ada banyak sekali program ataupun perlombaan-perlombaan yang disediakan oleh mereka gitu. Misalkan saat ini itu lagi buka di Hima Logista, itu himpunan mahasiswa teknologi pangan Universitas Brawijaya. Di situ ada banyak sekali yang saat ini masih berlanjut dan teman-teman bisa mendaftar
mengikuti kegiatan perlombaan seperti itu. Teman-teman bisa cek di Himas Logista Universitas Brawijaya begitu. Itu ada banyak sekali kegiatan-kegiatannya dan teman-teman bisa menunjukkan kreativitas teman-teman untuk mengikuti lomba tersebut. Seperti itu. Kalau misalnya butuh bimbingan, bisa teman-teman menghubungi Himatekpa atau kita sharing bareng atau langsung aja nih langsung ke Bapak Ibu dosen biar mendapatkan bimbingan yang ekstra gitu. Biar lebih enak karena di dosen-dosen UT itu sangat mendukung sekali mahasiswa-mahasiswa aktif seperti itu, teman-teman. Bisa di next, Kak. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Namun yang penting itu adalah kunci keberhasilan UAS di UT itu bukan hanya pada kepintaran, teman-teman, namun bagaimana strategi belajar yang tepat, kemudian manajemen waktu yang tepat, dan mental yang teman-teman harus persiapkan untuk menghadapi UASnya. Karena ingat, UAS itu bukan hanya ujian pengetahuan, tapi juga ujian disiplin dan konsistensi begitu. Jadi persiapkan diri teman-teman sebaik mungkin untuk meraih hasil yang terbaik seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf karena kita di sini bersifat sharing gitu ya. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa teman-teman tanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke tim. Oke, baik kawan. Maaf Kak Fahmi. Terima kasih banyak ya atas sharingnya yang padat sekali ya materi malam ini. Oke, baik. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan Kak Fahmi tadi harapannya dapat memberi pencerahan kepada teman-teman tentang bagaimana seharusnya teman-teman mempersiapkan ujian ini agar nanti hasilnya lebih maksimal begitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut teman-teman ke sesi tanya jawab. Oke, nah bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar teknis pelaksanaan UAS atau eh, ingin bertanya lebih lanjut bagaimana strategi atau tips yang teman-teman ingin sampaikan, ingin tanyakan, boleh, silakan. Kalau mau open mic, silakan. Mau ditulis di kolom komentar juga silakan. Oh, ini sudah ada nih dari Kak Firman. Kak, mau tanya untuk soal pembelajarannya bagaimana ya? Maksudnya soal pembelajaran apa nih Kak Firman? Boleh Kak Firman kalau mau open mic silakan. Oh, perihal kisi-kisi. Oke, baik. Mungkin teman-teman di grup juga kayak banyak ya yang bertanya-tanya kira-kira di UT ada kisi-kisi nggak sih? Oke, mungkin bisa dijawab oleh Kak Fahmi atau Kak Marwan. Saya persilakan. Oke, izin menanggapi ya, Kak ya. Oke, jadi teman-teman terkait kisi-kisi, kalau dulu di tahun 2000 sekian, itu ada namanya latihan mandiri ut.ac.id. Namun saat ini sebenarnya website tersebut itu eh, sedang diperbaiki atau error begitu ya, sehingga teman-teman tidak bisa mengakses. Namun teman-teman jangan khawatir, bahwasanya untuk kisi-kisinya itu lebih tepatnya itu ada pada kompetensi-kompetensi dasar yang ada di bagian modulnya. Jadi misalnya di bab satu itu pasti ada capaian pembelajaran yang diharapkan ketika sudah mempelajari. Nah, itu aja yang dipelajari sehingga teman-teman nantinya akan bisa mengetahui baik itu secara umum maupun secara spesifik terkait dengan materi-materi yang ada gitu. Nah, untuk apa ya? Untuk memahami terkait tersebut juga teman-teman juga baca aja tes formatif karena beberapa mata kuliah, bukan beberapa sih sebenarnya ada banyak sekali mata kuliah yang sebenarnya
itu berasal dari tes formatif, namun kalimatnya aja yang diganti gitu. Ya, sehingga teman-teman bisa belajar dari tes formatif itu. Kalau misalnya memang waktunya kurang ataupun mepet, itu teman-teman bisa baca di rangkumannya, rangkuman per bab dan juga di tes formatifnya itu insya Allah membantu banget gitu. Karena soalnya nggak jauh beda sih dari tes formatif, cuman memang dari satu modul beberapa bab itu digabungkan jadi satu. Nah, biasanya juga untuk mata kuliah yang umum, mata kuliah umum jumlah soalnya itu ada 50 soal gitu. Sehingga ada banyak sekali dan menguras tenaga seperti itu ya. Namun untuk biasanya untuk mata kuliah penjurusan atau mata kuliah program studi itu hanya 40 sampai 45 soal begitu teman-teman. Gitu. Itu Oke, mungkin ada yang bisa jelas ya, ditambahkan. Kak, Kak Firman. Jadi, betul. Dulu juga saya sebelum UAS biasanya suka akses latihan mandiri. Cuma kayaknya dimulai dari tahun lalu deh, latihan mandiri itu tidak bisa diakses websitenya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi dari Kak Wela untuk baik Kak Marwan ataupun Kak Fahmi ya. Berapa sih nilai minimal UAS supaya bisa Tuton itu berkontribusi? Nah, mungkin bisa dibuat skemanya, misalkan kalau soal UO-nya segini atau UTM-nya segini, kira-kira eh, berapa persen harus benarnya gitu. Boleh, Kak Fahmi atau Kak Marwan? Mangga, silakan. Oke, Kak Marwan, monggo. Ya, izin ya teman-teman. Untuk tutorial online itu berpengaruh kepada pencapaian nilai kita. Kalau di UAS-nya minimal mencapai 30% jawaban benarnya nanti. 30% itu kan kalau dari 100 berarti 30. Kalau soalnya nanti ada 3, 50 berarti sekitar 15 harus betul. Harus harus kalau bisa harus lebih dari itu. Seperti itu. Jadi kalau ujiannya nanti berbentuk ujian online yang ada menggunakan PC atau laptop, itu kan biasanya akan muncul jawaban yang benar itu berapa. Nah, tinggal dibagi aja jawaban benar dibagi soal nanti nyampe gak 30%. Nah, berarti itu nanti nilai dari tutor akan berkontribusi ke sana. Tapi kalau di bawah 30%, itu tutornya juga tidak bisa membantu. Seperti itu, Kak. Kemudian yang pertama tadi, eh, sekarang itu ternyata untuk soal ada bank soal UT bisa dicek di soalut.web.id. Nah, sepertinya di sana kita bisa menemukan eh, soal-soal yang mungkin akan keluar pada saat ujian. Hanya saja per mata kuliah itu kita harus pesan sebesar 50.000. Nah, kalau dulu memang ada latihan mandiri itu hampir mirip dan yang saya rasakan sendiri emang keluar dari sana itunya apa soal ada soal ujian yang keluar dari persis seperti latihan mandiri. Ada juga soal yang keluar persis seperti tes formatif. Eh, Menghafalnya mungkin agak diperbanyak sih Kak, kalau kalau pengen nilai yang lebih besar. Tapi jika karena kesibukan dan sebagainya kita mepet ya waktu, langkah tercepatnya adalah rangkuman sih Kak. Rangkuman sama tes formatif kita bolak-balik, gak cukup dibaca sekali ya sampai saat ujian akan datang itu jangan lupa dikasih tanda itu tes formatifnya buat dibaca langsung jawaban yang benarnya gitu. Skip skip aja kan pilihan ada 4 yang benar cuma satu, skip skip aja itu. Seperti itu sih Kak tipsnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Marwan. Mungkin dari Kak Fahmi, apakah ada tambahan Kak Fahmi? Ya, sudah cukup, Kak. Hmm. Oke, baik. Jadi begitu ya Kak Wela untuk
minimal benarnya itu 30% dari jumlah soal yang ada. Misalkan nanti soal UTM atau UO-nya 50 soal, berarti minimal betulnya 15 agar nilai Tuton bisa berkontribusi begitu. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Kak Kak Firman menanyakan pertanyaan lanjutan. Di lain topik apa diperkenankan ya? Maksudnya di luar topik. Oke. Kalau diperkenankan mau tanya untuk menempuh kuliah di UT yang bisa lulus tepat tepat waktu, itu bagaimana tips dan triknya terkait dengan pemilihan matkul ketika mau diregistrasikan ya? Mungkin Kak Firman ini adalah mahasiswa non-SIPAS, betul tidak Kak Firman? Oke. Kak Firman ini berarti bertanya tentang tips dan trik pemilihan matkul ketika registrasi agar bisa lulus tepat waktu. Oke, baik. Adakah teman-teman dari mentor yang ingin menjawab? Silakan. Oke, izin menanggapi ya Kak ya. Terkait pertanyaan Kak Firman juga tadi terkait penilaian Tuton yang lama itu bagaimana? Hmm. Nah, teman-teman ketika teman-teman mengerjakan tutorial online itu paling enggak 5W+1 hanya itu teman-teman itu ya teman-teman cantumkan sehingga nilai yang teman-teman dapat itu walaupun dosennya lama atau tutornya itu lama, namun teman-teman insya Allah tetap mendapatkan nilai yang baik gitu ya. Nilai baik itu bagaimana? Kalau menurut saya nilai baik itu tidak kurang dari 70 sih. Tidak kurang dari 70 seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya tutornya itu memberikan nilainya lama sehingga tidak dapat revisi, itu enggak apa-apa teman-teman. Karena memang kesibukan tutornya kan juga banyak ya. Dan kelasnya kan juga bukan hanya di kelas kita. Memang mungkin beberapa dosen seperti itu. Cuman nanti biasanya itu ketika di total akhir atau di pertemuan terakhir atau kalau misalkan tutornya sudah selesai, itu nanti teman-teman juga pastinya akan tetap mendapatkan nilai dari tutornya seperti itu. Dan nanti diakumulasikan berapa persen nilai tutorial online yang dapat dimasukkan sebagai nilai tambahan di mata kuliah tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian itu untuk nilai tutornya. Nah, kemudian gimana caranya untuk mendapatkan atau menempuh pendidikan di UT tepat waktu begitu ya. Nah, memang di UT itu kan ada dua skema. Yang pertama ada SIPAS dan non-SIPAS. Nah, sebenarnya paling enak itu sebenarnya malah non-SIPAS menurutku. Cuman saya dulu ngambilnya malah SIPAS gitu. Jadi kalau SIPAS, teman-teman itu kan sudah ditentukan sama sistem ya. Nggak bisa kalau misalkan kita mau menambah kecuali ada mata kuliah yang mengulang. Itu itu sebenarnya memang sudah ditetapkan sama sistemnya. Dan alangkah lebih baiknya ketika teman-teman ngambil non-SIPAS, itu teman-teman per semesternya itu bisa memaksimalkan SKS yang ada. Itu tentunya ada 24 SKS itu sehingga nanti eh, proses pembelajaran di UT itu bisa dipercepat gitu. Karena kan di perkuliahan itu kan BSKS ya. Jadi kalau ketika SKS teman-teman sudah mumpuni untuk kelulusan di 147 ya, ketika walaupun itu teman-teman ada di semester 7 di semester 8 itu ya teman-teman ya pastinya akan lulus, akan sudah terjaring pada yudisium, proses yudisium. Nah, proses penjaringan yudisium itu apa aja? Itu juga teman-teman nantinya paling enggak tidak ada mata kuliah yang diulang atau tidak ada nilai mata kuliah E gitu. Minimal minimal paling enggak ya C lah ya itu. Kalau D ya, tapi D enggak apa-apa sih, cuman paling enggak ya kita usahakan nilai paling kecil B gitu ya. Itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tuh lulus tepat waktu, baik SIPAS maupun non-SIPAS, kalau SIPAS pastinya sudah tersistem, namun kalau non-SIPAS, teman-teman bisa mengatur sendiri yang pastinya untuk memaksimalkan per semesternya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Fahmi. Apakah ada tambahan dari Kak Marwan?
Cukup, Halo? Kak. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Alifah. Untuk keterangan mata kuliah yang bisa menggunakan kalkulator itu bisa dilihat di mana ya, Kak? Boleh dijawab oleh Kak Marwan, Kak Fahmi, silakan. Oke, Kak Marwan, monggo. Boleh? Ya, untuk yang menggunakan kalkulator, nanti biasanya di lembar soal itu ada, kalau ujian online, di sudut kiri atas biasanya ada keterangan, eh, di sana ada kalkulator, kemudian ada yang menggunakan tabel, kalau yang seperti apa statistika itu, di sana bisa. Kemudian ada juga kalau TAP, nanti ada lambang open book. Itu nanti kita akan bisa melihat dengan jelas sebuah ujian itu boleh menggunakan alat atau tidak. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Ada tambahan dari Kak Fahmi? Oke, baik. Nah, jadi begitu ya Kak Alifa, nanti biasanya di lembar soal itu ada tulisan. Apakah boleh menggunakan alat, apakah boleh menggunakan kalkulator, tabel, apakah tutup buku, atau open book, itu ada biasanya di lembar soalnya. Begitu. Kemudian dari Kak Haryadi. Tips dong Kak, cara membagi waktu antara kuliah dan kerja yang efektif gimana ya? Terlebih saya kerja dengan sistem 3 shift dan seringkali diperintah untuk lembur. Oke, baik. Adakah teman-teman mentor yang relate mungkin dan ingin membagikan eh sharing bagaimana teman-teman mentor menghadapi hal tersebut? Oke, mohon izin ya menanggapi ya kayak. Oke, terkait eh, bagaimana cara time management gitu ya. Memang ini kembali pada diri kita masing-masing teman-teman karena kesibukan satu orang dengan satu orang yang lain itu pastinya berbeda. Cuman berdasarkan pengalaman saya dulu, karena kan saya juga bekerja, kemudian double degree ya di Universitas di STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Negara, Malang. Jadi itu satu semester itu bisa 48 SKS teman-teman. Dan juga ternyata di STIE kan memang ada skripsi juga waktu itu. Nah, ada pekerjaan, oke, tetap jalan, kemudian kuliah di STI jalan, dan di UT tentunya pasti jalan. Karena memang UT itu kan pastinya memberikan eh, kelonggaran waktu atau fleksibilitas waktu ya terhadap kita mengerjakannya, dan itu kan jangkanya juga 1 minggu. Nah, itu teman-teman, mungkin kalau dari saya, teman-teman bisa plotting aja yang mana yang prioritas, tapi tetap hal yang paling prioritas itu untuk saat ini atau teman-teman yang lakukan itu adalah pekerjaan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman eh, misalkan bekerja pada pagi hari gitu ya, berarti teman-teman bisa mengerjakan ujian atau bukan ujian, mengerjakan tuton itu bisa di sore hari. Kemudian atau kalau nggak gitu bisa di sela-sela waktu pekerjaan teman-teman. Misalkan ada kan di pagi hari kan pastinya juga ada jam waktu istirahatnya ya. Teman-teman nanti bisa buka atau baca-baca terkait dengan eh, modul-modulnya, modul dari UT seperti itu. Nah, alangkah lebih baiknya juga ketika teman-teman dapat modul itu teman-teman langsung baca di bab-babnya seperti apa gitu. Sehingga teman-teman ketika nantinya sudah masuk tuton itu sebenarnya tinggal mereview aja gitu, tinggal mereview. Kemudian ketika ada teman-teman aktivitas lain juga tidak terhalang begitu teman-teman. Seperti itu sih. Jadi eh, prioritaskan yang memang benar-benar diperlukan gitu ya. Dan tapi tanpa menghalangi proses pembelajaran kalian gitu. Jadi itu sih. Buat aja skala prioritas gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Marwan. Ya, izin, Kak. Satu semester itu kita kan belajar lebih dari satu mata kuliah ya. Hmm,
biasanya ada mata kuliah yang rasanya mentok gitu, tapi ada juga mata kuliah yang kita mudah mengerti. Nah, mungkin didahulukan yang mudah mengerti dalam pengerjaan tugas-tugas tuton, diskusi. Dan tuton itu kan setiap tugas dan diskusinya itu biasanya memberikan batas waktu 2 minggu. Nah, memang kita bisa mengerjakan dalam waktu yang lama, tetapi kalau 2 minggu kita tunda itu bisa menumpuk karena minggu depannya itu kan akan ada tugas dan diskusi lagi. Eh, Mungkin secara lebih bijak lagi saja mengatur waktunya. Eh, karena bekerja itu kan rata-rata 8 jam sehari, kita ada banyak sisa waktu sebetulnya. Nah, di dalam sisa waktu itu kalau kita bisa apa distraksi ya, distraksinya kita abaikan sedikit demi sedikit, insya Allah sih bisa. Kemudian dalam memahami modul, kadang-kadang kita kan bingung ya, entah kalau membaca semua sesuai dengan urutan itu bisa jadi bingung. Kakak boleh kok mengacak eh, apa modul berapa dulu yang kira-kira membuat kita itu semangat membacanya. Dan tes formatif itu bisa kita jadikan pretest, Kak. Sebelum kita membaca sebuah kegiatan pembelajaran dalam modul, kita skip dulu langsung ke tes formatif, kita kerjakan, terus kita nilai diri sendiri dari kunci jawabannya, lalu kita barulah membaca materi supaya ada terpancing gitu, otak kita itu, oh tadi itu kita belajar ini ya, oh tuh tadi itu yang ditanyakan ini ya. Nah itu juga salah satu trik-trik supaya distraksi-distraksi, eh, hiburan, main atau sebagainya yang membuat kita menunda-nunda belajar gitu, agak teratasi juga seperti itu, Pak. Ya, halo Kak Marwan. Oke. Oke, baik. Mungkin ini akan jadi pertanyaan penutup ya untuk malam ini. Nanti teman-teman, pertanyaan teman-teman akan kami rangkum di grup WhatsApp dan semoga nanti para mentor di sini bisa menjawab via WhatsApp by chat aja ya. Ini pertanyaan terakhir Kak Fahmi dan Kak Marwan. Dari Kasiti Aisyah, Asia. Dari Kasiti Asia. Saya mahasiswa non-SIPA semester 6 dengan adanya kurikulum baru di UT diterapkan untuk pengganti karel itu kan ada dua pilihan, yaitu sekarang pakai artikel ilmiah atau pilihan keduanya ujian esai atau apa ya lupa istilahnya. Lebih baik pilih yang mana ya Kak? Pertanyaan kedua, kalau di semester lalu ada nilai D, itu apa perlu diulang atau tidak? Begitu. Boleh, silakan. Ini akan menjadi pertanyaan penutup ya sekali lagi untuk para peserta dan para mentor. Baik, silakan Kak Marwan dan Kak Fahmi apabila ada yang ingin menjawab. Izin Kak Fahmi, saya dulu ya. Oke, untuk eh, mata kuliah karya ilmiah atau ada pilihan lain ternyata sekarang, karena saya sendiri melaksanakan karya ilmiah ya waktu itu, sepertinya mungkin kakak lebih mudah memilih karya ilmiah karena itu menumpahkan isi pikiran kita, dari yang kita pahami pembelajaran dikte, dan juga dosen pembimbingnya itu sangat luar biasa, sangat bijaksana dan benar-benar membantu bagaimana kita mencapai sebuah pemahaman dalam penelitian gitu. Kalau esai, saya sendiri karena belum mengalami ya, cuman kalau diibaratkan mirip seperti TAP itu
kita harus memahami karya ilmiah orang lain, yang mana belum tentu juga kita apa bisa menanggapi arahnya kemana. Tapi kalau bikin karya ilmiah sendiri, nah, itu isi pikiran kita sendiri, apa yang ingin kita teliti sendiri, itu yang kita tumpahkan. Dan insya Allah itu lebih lancar, soalnya dosen yang saya alami sih dosennya benar-benar hebat, benar-benar bisa membimbing kami sebagai mahasiswa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Marwan dari Kak Fahmi. Apakah ada tambahan? Oke, mungkin menambahkan saja ya, Kak, ya. Memang benar. eh, Apalagi kalau misalkan teman-teman punya karya ilmiah yang sudah terpublish, itu malah menjadi apa ya, mempermudah teman-teman ketika proses pengajuan karirnya, sehingga teman-teman tidak perlu membuat karya ilmiah ketika teman-teman sudah memiliki karya ilmiah yang sudah terpublish gitu, sehingga langsung auto lulus gitu teman-teman. Nah, namun kalau misalkan toh teman-teman memang harus membuat karya ilmiah, itu karya ilmiahnya juga karya ilmiah yang sederhana sehingga tidak perlu dipublish di jurnal lain gitu. Sehingga teman-teman hanya membuat karya ilmiah kemudian menggunakan metode yang sangat sederhana, bisa RAL atau RAK, dan juga dengan perlakuan pada sampelnya itu juga nggak banyak juga nggak apa-apa gitu. Karena tujuan dari karya ilmiah itu hanya untuk menghasilkan karya dari ilmiah dari hasil penelitian kita. Nah, kalau misalkan tergantung penelitian kita. Kalau misalkan penelitian kita mau penelitian sederhana, monggo, boleh. Namun yang perlu diketahui bahwasanya outputnya itu adalah karya ilmiah yang sudah siap dipublish gitu. Yang sudah siap dipublish di UT-nya, bukan di jurnal-jurnal yang ada di Google Scholar ataupun di media-media yang lain seperti itu. Atau bukan termasuk jurnal yang terakreditasi SINTA, terakreditasi SSN, itu enggak. Jadi teman-teman hanya membuat karya ilmiah kemudian dilaporkan atau diupload aja seperti itu. Sehingga memang lebih mudah karya ilmiah sih menurutku. Mungkin itu, Kak. Oke, baik. Jelas Kak Asia. Baik, terima kasih Kak Fahmi dan Kak Marwan. Oke, baik. Nah, teman-teman, Sama Kak. sebelum kita tutup sesi sharing session malam ini, eh, saya menghimbau teman-teman untuk, oke, nanti Kak Asia, eh, kita akan muat pertanyaannya dalam kolom chat di WhatsApp ya. Sudah antusias bertanya kepada para mentor malam ini. Jadi sebelum kita tutup, saya menghimbau teman-teman untuk mengisi form absensinya. Nanti akan disebar di grup, oh di kolom chat. Di sini sudah ada, Kak Septia sudah mengirimkan link absensinya. Nanti teman-teman silakan isi, kemudian konfirmasi di grup WhatsApp ya, teman-teman. Oke, baik. Sebelum kita tutup sesi malam ini, saya juga ingin mendokumentasikan kegiatan malam ini. Jadi, saya minta teman-teman untuk bisa on cam. Yang available untuk on cam, silakan. Kameranya dibuka. Kita akan em, mengambil gambar. Baik, teman-teman. Sebentar. Oke, untuk yang available on cam, silakan on cam terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk yang bisa menggunakan background, virtual backgroundnya silakan digunakan.
Oke. Udah siap, Kak? Nanti aku bantu foto. Oke, Kak Dava, silakan Kak Dava. Oke. Siap ya semuanya ya. Ini di situ. Satu, dua, tiga. Tahan dulu, teman-teman. Ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ini yang kedua. Pelan. Ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih Kak Dava. Oke, teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh mentor ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman, khususnya dalam memahami UAS di Universitas Terbuka. Nah, apabila nanti ada pertanyaan lanjutan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Insya Allah kami akan jawab semaksimal yang kami bisa. Kemudian saya ingin kepada Kak Septia selaku program manajer kali ini, silakan apabila ada yang ingin disampaikan, Kak Septi. Halo semuanya, apakah suaraku terdengar? Terdengar, Kak Septi. Terdengar, Kak. Oke, Septi. Halo, oke jadi aku cuma mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta yang sudah hadir di kegiatan kita malam ini, meluangkan waktu dan juga tempatnya. Terima kasih sudah bergabung di program Student Mentor. Aku selaku Project Manager dari program Student Mentor sangat merasa terhormat seperti itu. Mungkin semangat belajarnya. Semoga kita mendapatkan nilai UAS yang diinginkan. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Septi. Terima kasih semuanya. Saya tutup sharing session pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata. Eh, Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat belajar dan selamat mempersiapkan UAS. Silakan teman-teman apabila Iya. ada yang ingin melanjutkan aktivitasnya, silakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.